kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan untuk guru pendidikan agama Islam di Taman Kanak-Kanak. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Richard Eko Indrajit, yang kami hormati Ibu Kasubdit pada POTK Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman peserta dan teman-teman yang berada di secara daring. Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa, karena kita selalu diberikan limpahan rahmat dan hidayah. Malam hari ini kita tidak sabar lagi untuk mendapatkan ilmu dari pakar yang luar biasa yang tidak asing lagi bagi kita. Prof, teman-teman sudah tidak sabar dari kemarin pengen segera berjumpa dengan Prof walaupun tidak secara langsung ya. Sebenarnya kita ingin secara langsung bertemu dengan Prof ya, teman-teman semua ya. Iya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu secara langsung. Bapak narasumber yang kami hormati, sebelumnya kami ingin laporkan bahwa kegiatan kita ini dihadiri oleh teman-teman guru TK yang mengajarkan pendidikan agama Islam dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, Prof. Nanti setengah lagi ada di angkatan kedua. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi, Prof, di angkatan kedua tanggal 10, 11, 12, Prof. Insya Allah siap, Prof. Hadir langsung ya, Prof. Kami sangat mengharapkan kehadiran Prof untuk bertatap muka dengan guru-guru TK yang ada di Indonesia. Yang hadir di sini kurang lebih 25 orang, perwakilan dari 15 provinsi, dan untuk yang mengikuti secara daring mungkin belum semua bergabung. Kemarin data kami itu sudah lebih dari 200 yang sudah terdata di panitia yang ikut secara daring. Mudah-mudahan perlahan mereka akan segera bergabung. Bapak narasumber yang kami hormati, malam ini guru-guru kita sangat haus dengan ilmu, apalagi bagaimana bisa menjadi guru yang tentunya memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak didiknya, di mana guru juga dituntut untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pembelajaran. Mereka mampu berinovasi dan mampu bersaing serta memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi, di mana kondisi sekarang memang kita sudah di era digital. Olehnya itu teman-teman guru sangat membutuhkan pencerahan, motivasi agar mereka bisa menjadi guru yang luar biasa, yang disenangi oleh anak-anak dan siap menghadapi tantangan. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, baik di offline maupun online, sudah tidak asing lagi bahwa narasumber kita adalah seorang tokoh pendidik dan pakar teknologi informatika. Beliau juga adalah seorang rektor di Universitas Pradita. Luar biasa karya beliau. Mohon maaf Prof, saya sempat melihat-lihat karena tidak pernah bertemu Prof, tapi saya melihat melalui online Prof di internet. Luar biasa karya beliau, teman-teman. Ini sudah kalau tidak salah lebih dari 121 buku, mungkin lebih ya. Data yang saya lihat terakhir 129 buku dan lebih dari 650 jurnal. Ini sudah dipublish baik nasional maupun internasional. Salut buat Prof ya, luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa kecipratan ya, walaupun sedikit ya teman-teman. Baik, kita sangat berharap waktu yang tidak panjang ini bisa maksimal buat kita menimba ilmu. Langsung saja kami persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Richard Eko Indrajit, MSc Richardus ya. Mohon maaf Prof kalau salah, soalnya ini lumayan panjang namanya Prof. Ya, yang sapaan akrabnya Profesor Eko ya. Baik Prof, disilahkan untuk menyampaikan materinya terkait dengan literasi digital. Pada Prof, disilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar?
Sangat baik terdengar, Prof. Terdengar. Apakah muka saya terlihat di layar? Terlihat. Terlihat ya? Ya. Waduh, hari ini saya senang sekali. Kenapa? Saya tuh paling senang kalau ngumpul sama guru-guru TK. Karena guru-guru TK itu mukanya pasti gembira semua ya. Karena tugasnya sehari-hari itu kan membawa kegembiraan. Kalau guru-guru SMP, SMA mukanya udah stres semua Bapak Ibu. Tapi kalau guru TK itu karena tiap hari kita bermain, bernyanyi, berarti semuanya awet muda ya. Saya senangnya pengen ke sana kumpul rame-rame, tetapi saya itu sedang kursus Lemhanas di karantina. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa ke sana, dan kedua waktunya baru bisa malam. Karena saya tadi baru selesai pas maghrib waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru, pada hari ini saya akan sharing mengenai satu istilah baru, sebenarnya bukan baru ya, tapi istilah ini saya perkenalkan ketika pandemi kemarin. Mohon maaf, yaitu cybergogi. Nah, kalau guru-guru dulu kan belajar pedagogi ya, gitu ya. Untuk anak-anak ini saya bilangnya cybergogi. Nah, apa itu cybergogi? Cybergogi itu adalah ilmu dan seni menghadirkan pembelajaran menarik berbasis teknologi bagi generasi muda sekarang, terutama generasi alfa dan generasi beta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena di sini sifatnya hybrid, ada yang online, ada yang offline. Bagi yang online, kalau mau tanya langsung chattingkan saja, tidak perlu ragu-ragu. Bagi yang offline, cari temennya yang lagi online di ruangan itu, tulis pertanyaannya atau komentarnya di situ. Agar sambil jalan, saya bisa membantu berkontribusi untuk Anda semua. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kalau ingin tahu saya lebih dalam, silahkan di Google aja ya. Sekarang bukan zamannya lagi pakai CV atau riwayat hidup. Silakan cari di Google. Kerjaan saya sehari-hari. Hari ini saya tuh cuma pengen sharing sebenarnya. Ya, sharing sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, dan sebagai peserta didik juga, Bapak Ibu. Saya sampai sekarang masih sekolah. Lah, udah jadi profesor juga masih sekolah. Saya mau bikin pertanyaan sederhana. Tolong dichattingkan ya. Saya sekarang masih sekolah. Sedang mengambil apa? S1 lagi, S2 lagi, atau S3 lagi? Silakan dichattingkan. Yang benar saya kasih hadiah nanti ya. Nah, itu yang online-online. Ayo chatting. Saya lagi ngambil S1 lagi, S2 lagi, atau S3 lagi. Ibu moderator, kalau ada yang nebak dari ruang kelas, ngomong aja di mikrofon biar saya bisa dengar ya. S3 lagi kata Mbak Lis. S1 kalau Mbak Miftah dari Malang. S3 katanya. Mbak Nurhayati S3 lagi, Mbak Ida S3 lagi, Mbak Saidah S1 lagi. S1. S1 lagi, bagus. Apa lagi? Ayo betul. S1 Pak. S1 Pak. S1, oke yang lain anak-anak. Ini kayak TK gitu ya. S1 Pak. S1. S1 Pak. Oke. Tuh. Jawab. S1 Pak. Jawab ini. Ada yang tunjuk tangan nih, Mbak Suhartati. Ayo Mbak Suhartati, apa tebakan Mbak Suhartati? Nyalain aja Mbak Suhartati mikrofonnya. Ya. Jawaban yang benar adalah saya sekarang sedang ngambil S2 dan S3 lagi bersamaan. Masya Allah. Nah, Luar biasa. Prof, tepuk tangan dulu buat Prof kita. Padahal sudah sederet itu. belum selesai. Nah, sekarang ini beneran ya, Mbak. Aku kasih hadiah langsung transfer 200.000 OVO. Siap? Alhamdulillah. Siap. Siap ya? Oke. Saya lagi ngambil S2 lagi dan S3 lagi. Siapa yang bisa menebak?
S2 yang keberapa dan S3 yang keberapa yang sedang saya ambil? Ditunggu S2. jawabannya. S2 yang pertama, Pak. Terus dicet. S3 yang ketiga, S2 yang keberapa? 2 jawabannya ya. Nah, itu kayak Bu Nur Hayati tuh. S2 ketiga, S3 kedua. Nah, kayak Bu Nur Hayati tuh bagus jawabannya ya. Oke, S3 yang ketiga dan S3 yang kedua dari Mbak Lis Umami. Oke. S3 kedua, 2 jawabannya ya. Jawabannya 2. Oke. Ibu moderator mau nebak nggak? Saya mau nebak tapi mau lihat contekan dulu. Curang, boleh. Ingat. Oke, sayang sekali tidak ada yang benar. Habis. Saya lagi ngambil S2 yang ke-6 dan S3 yang ke-5. Luar Masya Allah, Pak. Masya Allah. Maklum nggak ada kerjaan Bapak Ibu. Alhamdulillah, Pak. Kenapa? Bukannya sombong Bapak Ibu. Saya sebagai guru, sebagai dosen itu kok merasa dari hari ke hari saya semakin tidak tahu apa-apa. Ilmu berkembang secara cepat. Jadi saya senang belajar untuk hal-hal yang baru supaya peserta didik saya selalu senang menjadi siswa dan siswi saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang itu jangan pernah berhenti belajar ya. Nah, mari kita lihat ini salah satu alasannya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu teknologi berkembang cepat sekali. Namun orang lupa bahwa perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi perilaku generasi. Saya ini generasi X, lahir tahun 69. Anak saya itu generasi Alpha. Bayangin, saya masih punya anak kelas 3 SD. Saya generasi X, anak saya generasi Alpha. Kalau saya tidak belajar mengenai generasi Alpha, saya tidak bisa mendidik anak saya karena mungkin bahasa kita berbeda, lingkungan hidup kita berbeda. Nah, generasi Alpha ini waktu lahir setelah tahun 2011-an itu, waktu mereka lahir, mereka sudah ngelihat bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone. Jadi waktu dia brojol dari rahim ibunya, apakah dengan dokter atau dengan bidan, dia sudah ngelihat bapaknya pakai handphone, ibunya pakai handphone. Ibunya langsung selfie, bapaknya langsung WA. Telah lahir anak pertama, beratnya berapa, panjangnya berapa, namanya siapa, betul ya? Nah, jadi di mata anak-anak yang lahir setelah tahun 2011, mohon ini direnungkan baik-baik ya. Bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 2011, komputer, handphone, tablet, iPad, itu bukan teknologi bagi mereka. Itu adalah bagian dari jari-jari lentik bunda. Itu bagian dari tangan ayah. Sementara bagi kita, itu adalah teknologi. Kenapa? Karena dulu saya sampai SMA nggak pernah lihat ada handphone. Waktu kuliah, saya belum lihat ada handphone. Saya baru memegang handphone tuh waktu saya kuliah S2. Jadi dulu tidak pakai handphone, setelah kuliah S2, saya pakai handphone. Jadi bagi saya, handphone itu teknologi. Bagi anak-anak, handphone bukan teknologi. Makanya, Bapak Ibu bisa ngelihat kan,
Kalau angkatan saya nih beli handphone, biasanya habis beli handphone, kita beli casing, betul ya? Sayang handphonenya rusak, kebaret, dikasihlah casing. Habis itu layarnya, kita beliin apa layarnya? Anti apa? Anti gores ya Pak? Anti gores Bu Nur Hayati. Kenapa kita pasangin anti gores Bu Nur Hayati? Sayang kalau kebaret kan ya? Iya. Iya, kita menganggap itu barang yang aduh harganya mahal, harus kita Mahal. jaga, betul ya? Iya. Bu Nur Hayati pernah lihat anak-anak zaman sekarang pakai handphone kan? Mau handphonenya harganya 500.000, 5 juta, sama aja lihat layarnya retak-retak. Sering kecemplung di air, ya kan? Kebaret-baret, keroak sana, keroak sini. Bagi mereka itu bukan teknologi, itu tisu bagi mereka itu. Nah, jadi kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran di kelas, yang sebenarnya pusat dari pembelajaran itu gurunya atau siswanya ya? Siswa. Siswa. Kalau Siswa. memang pusat belajarnya adalah siswa, berarti kita harus mengikuti frekuensinya siswa, betul tidak? Betul. Nah, kalau ngikutin frekuensinya guru, kita nggak peduli siswa kita siapa, kita ngajar dengan cara kita maunya kita. Anak sekarang bilangnya, Bu, roaming. Apa tuh roaming? Nggak ngerti yang diceritakan oleh guru-gurunya. Karena zaman kita berbeda. Jadi, kita ngajar menggunakan IT atau menggunakan digital bukan karena gaya-gayaan. Bukan karena tren-trenan. Bukan karena hebat-hebatan. Tetapi supaya kita masuk ke dalam dunia peserta didik sehingga mereka bisa belajar. Saya mau tanya, ini ada Bu Nur Hidayah dan Bu Nur Hayati. Nyalain dua-dua mikrofonnya. Iya. Dulu zaman kita TK. Zaman kita TK dulu kita ngapain ya? Masih ingat nggak? Saya nggak TK, Pak. Nggak pernah ikut TK ya? Nggak lulus TK ya? Enggak. Enggak, Pak. Tapi TPQ aja, Pak. Bu Nur Hayati ikut Ngaji. TK nggak? Enggak juga Pak. Nah, apalagi dua-duanya nggak pernah TK, sekarang kita Iya, jadi Pak. guru TK, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, kasih tahu saya, kira-kira anak TK itu apa bedanya dengan anak-anak SD, SMP, SMA? Apa yang anak TK inginkan? Disayang, Pak. Bermain Pak. Bermainnya, Pak. Main gitu ya? Iya. Bagus. Zaman kita dulu main apa? Tuh ada yang bilang main petak Main umpet. patok lele, Pak. Main patok lele, petak umpet. Zaman saya masih ada main Iya. karet, main bekel, Iya. betul ya? Iya, benar, Pak. Benar. Nah, anak sekarang itu banyak yang nggak tahu main petak umpet. Iya, Pak. Benar. Main gadget yang tahu, Pak. Nah, tahunya main Roblox HP, Pak. gitu ya? Iya, Pak. Minecraft, Roblox, Mobile Legend. Nah, itu Iya. yang dia tahu. Saya pun tak pandai, Pak. Nah, itu dia. Ini ada Ibu Aminah dari Sumsel, Palembang. Halo Bu Aminah. Hai Bu Aminah. Halo Prof. Bu Aminah waktu kecil senengannya main apa? Main tak ngumpet. Tak umpet. Oke, umpetnya lama 2 jam baru keluar pas maghrib ya? Enggak Prof, kelamaan. Di mana nih Bu? Di Palembang? Di Palembang Prof. Asli Palembang? Asli Jakarta Prof. Tinggal di Palembang. Oh, berarti enggak baca bahasa Palembang ya? Sikit-sikit. Sedikit-sedikit. Karena aku budak pintu besi dari Palembang dulu ya. Iya. Nah, oke, jadi Bapak Ibu sekalian, dulu itu guru kita yang bawa lukisan, bawa gambar, bawa alat peraga. Sekarang anak-anak kalau main di mana ya Bapak Ibu ya?
Pegang HP. Pegang HP. Di dalamnya dia akses apa ya? Game. Akses game, kemudian nyanyi-nyanyian, Oh, nyanyi-nyanyian, game, apalagi? film-film kartun, Film kartun bagus, apalagi? itu apa? Nonton TikTok Pak kalau hari ini. Anak TK aja udah TikTokan ya. Ya, betul. Sama ayah ibunya lagi yang ngajarin ya. Benar, Prof. Gurunya kadang malah nggak kenal TikTok, muridnya sudah hafal TikTok. Iya. Tapi sekali lagi, kalau kita memandang anak-anak pakai komputer atau pakai digital atau masuk ke TikTok, jangan memandangnya dari kacamata kita. Kita pasti stres, betul ya? Ya, Nah, tapi pandanglah dari kacamata mereka. Ingat, bagi mereka, TikTok itu adalah mungkin zaman kita yaitu papan tulis bagi mereka. Bagi mereka aplikasi Roblox itu sama mungkin dengan main karet atau main bekel waktu kita kecil. Nah, bagi mereka YouTube itu, kartun-kartun di YouTube mungkin sama dengan kita dulu nonton film kartun di TV. Mereka sudah terbiasa belajar dengan menggunakan teknologi. Nah, coba Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Seandainya kita tidak pakai Zoom atau kita tidak ngerti Zoom itu apa pada saat pandemi kemarin 2,5 tahun, kira-kira apa yang terjadi? tak tahu apa-apa. Iya. Pendidikan pun kurang juga, Prof. Selesai pasti ya. Iya. Sama sekali kita nggak pernah ketemu anak-anak, kita di rumah aja. Betul ya? Nah, ini Bu Uswatu juga masih main gobak sodor. Wih, mantap. Mainan kita sama ya. Bu Uci main kelereng juga, Bu Uci. Bukannya cowok main kelereng, cewek main kelereng juga ya? Main kelereng juga Pak. Woi, main kelereng. Nah, tuh Bu Asma dari NTB. Main lompat karet. Saya juga main lompat karet loh, walaupun cowok. Saya bisa sampai salto itu bisa. Saya juga main bekel kok sama teman. Iya, Gitu kan? main anu juga. Main apa sih? Selodoran kalau bahasa kita di Lombok, Pak. Nah, bagus. Sekarang saya ingin Ibu, Bapak lihat saya. Banyak guru-guru bingung anak-anak ketagihan gadget, betul? Betul. Padahal menurut teori pendidikan, anak-anak TK itu senengannya main, betul? Betul. Ya, Tapi betul. kenapa mereka mainnya gadget? Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak usia TK itu yang lapar apanya ya? Yang lapar Otaknya, itu Pak. otaknya atau ototnya? Pengen tahu. Otaknya Pak yang lapar Pak. Otak atau otot? Otak. Nah, kalau Anda lihat teori pendidikan, anak-anak kecil itu yang lapar ototnya. Dia pengen lari, dia pengen loncat-loncat, dia pengen naik sepeda, dia pengen sama temannya berlarian, ya, dia pengen ngomong sama semua orang cerita mengenai hidupnya. Itu otot mulut kan ya? Iya. Tetapi kebanyakan guru-guru TK tidak pernah menghadirkan permainan yang pakai otot. Seperti waktu kita kecil dulu, gobak sodor, apalagi tadi main kelereng, main gambaran, main karet. Iya. Betul ya? Betul. Saya sudah bikin eksperimen. Ketika anak-anak diajarin tarik tambang, ketika anak-anak diajarin petak umpet, ketika anak-anak diajarin main benteng, itu handphonenya dia buang, dia seneng langsung. Benar, Pak. Nah, cuman karena gurunya males ngajak lari-lari itu, akhirnya mereka lebih milih. Ya sudah, nggak disuruh apa-apa, ya saya main game saja. Nah, jadi nanti IT dipakai supaya apa? Gimana caranya dengan IT mereka bisa tetap lari-lari? Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Gimana caranya pakai IT tetap lari-lari coba? Ya Bu Nur, gimana Bu Nur? Pakai IT tapi tetap lari-lari. Gimana misalnya, ayo. Pasang layar. Pasang layar tuh di layar ada apa? Contoh permainan.
Ya, contoh permainan apa yang membuat mereka bergerak atau lari-lari? Olahraga misalnya. Bagus. Senam, Pak. Senam, Pak. Senam, oke. Tapi jangan model senam zaman kita yang dulu seri D itu. Ya, Pak. Karena sekarang senamnya beda. Senam apa misalnya? Senam ceria, Pak. Senam Ya. ceria. TikTok, Pak. Yang ceria ya? Senam Nah, ceria. jadi salah satu PR, kebetulan adik saya tuh guru TK gitu ya. Begitu pulang dari sekolah tuh salah satu PR-nya dikasih adalah disuruh ngapalin satu tarian. Tariannya ada di mana? Di YouTube gitu ya. Ya. Misalnya ini nih. Ini apa ini coba nih? Ayo. Mau Miri. Nah, Miri, mau Miri. kita lihat. Nah, kami pun udah ada nih, Pak. Ini buat Pak. Senang kalian anak. Nah, jadi di situ teman-teman sekalian, ya kalau Anda lihat baik-baik, itu dikasih PR-nya, suruh nari mau mere, sama bapak ibunya, suruh bikin videonya, betul ya? Ya. Kira-kira di rumah jadi apa keadaannya itu? Rame, Pak. Rame. Senang. Ya, bapak ibunya ditarik-tarik. Terus yang ngerekam siapa ya? Yang ngerekam siapa? HP-nya taruh meja. HP taruh meja. Nah, tiba-tiba hanya dengan tugas kecil, satu keluarga di rumah ngumpul. Bukankah Mengenalkan itu budaya juga, awalnya? Bukankah itu pendidikan karakter ya, sederhana ya? Ya, mengenalkan Bertemu budaya dengan juga. ayah ibu, bareng-bareng, melihat budaya Indonesia. Hari Jumat mau mere. Jumat depan apa dong? Poco-poco. Poco-poco. Jumat depannya lagi. Long Mas, Pak. Win. Coba ya Bapak Ibu ya. Pak. Bapak Ibu ada yang punya anak kan TK kan ya? Cucu, Pak. Cucu. Oh, sudah punya cucu ya? Luar biasa. Coba lihat ya. Anak-anak TK itu kalau pulang dari sekolah sampai rumah, dia cari bapak ibunya, terus dia cerita apa yang terjadi di sekolah, betul? Benar, Pak. Tadi aku diajarin ini, aku diajarin Indonesia Raya. Terus ibunya bilang, coba nyanyi. Dia nyanyi Indonesia Raya. Tadi aku diajarin poco-poco. Coba gimana? Dia nari poco-poco. Bukankah keluarga kita menjadi harmoni gitu kan ya? Tetapi pendidikan di Indonesia coba ibu lihat. Waktu TK gembira pulang. Begitu SD, SMP, pulang dari sekolah, emang cerita mereka di sekolah ngapain? Enggak. Kenapa enggak Bu? Ceritanya kenapa hilang? Adanya pas TK doang. Punya beban. Karena di SD tugasnya terlalu banyak, Pak. Betul sekali Ibu Amr Asma yang saya hormati. Beban PR. Banyak PR, Pak. PR bagus. Penuh dengan buku, Pak. Bagus. Jadi bagi saya itu makanya saya bilang sama guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan sama dosen saya bilang. Anda harus belajar dari guru TK. Kenapa? Iya, saya bilang gitu. Karena guru TK itu setiap kali anak saya pulang dari TK-nya, di rumah dia cerita habis dapat apa. Tapi ketika SD, makin SMP, makin SMA, nggak pernah cerita lagi. Yang ada pulang capek, lusuh, tidur. Ngantuk. Ngantuk. Nah, itu dia, Pak. Yang harus Jadi ibu-ibu bapak ini adalah orang-orang yang hebat karena harus ngajarin itu guru SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen. Saya mau tanya, tolong angkat tangan ya. Siapa yang pernah lulus SMP? Saya. Pernah ya? Oke. Dulu waktu SMP, sekolahnya atau di MT ya, itu sekolahnya mulai jam berapa ya? 7. Pak, jam 7, 7. Pak. Jam 7. Kita sudah berada di sekolah di madrasah jam berapa? Jam 7. Jam Jam 7. 7. Masa jam senam, 7 Pak. mulai, jam 7 di sekolah, itu terlambat atuh. Setengah 7. Setengah 7 ya? Oke.
Saya minta ibu-ibu yang di ruangan, bapak-bapak yang di ruangan, dan ibu-ibu yang online jujur kepada saya. Ibu moderator boleh kelilingkan mikrofon ke ibu-ibu yang ada di ruangan. Sementara yang lain chatting ya, oke? Siap? Saya minta ibu-ibu menjawab jujur semua. Tolong dichattingkan ya. Waktu kita datang jam 6:30. Waktu kita SMP datang jam 6:30. Karena sekolah mulai jam 7. Apa yang kita harapkan terjadi pada guru kita? Ayo jujur. Ayo angkat tangan. Silakan mic-nya. Guru rapat, kata Bu Nurayati. Apa? Guru tidak masuk. Apalagi? Jam kosong. Gurunya terlambat. Apalagi? Gurunya sakit. Masya Allah. Pulang pagi. Rapat sekolah. Gurunya tidak hadir. Tuh. Ya? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak lihat mata saya ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Doa anak-anak SMP hari ini masih sama. Jadi jangan GR kita ya. Bayangin kita sebagai guru. Kalau SMP SD itu didoakan gurunya nggak masuk. Tapi beda dengan anak TK. Dia pengen cepat-cepat ketemu gurunya, betul nggak? Betul. Iya, dia kangen sama gurunya. Dia rindu sama gurunya. Kalau ketemu guru pulang, Pak. Kamu pulang, betul. Sorak-sorak. Nah, makanya dulu ayah mertua saya kan pengarang lagu. Dia bilang, waktu anak lahir tuh namanya buah hati. Nanti SD permata hati. SMP SMA makan hati katanya. Iya. Nah, itu ceritanya. Pusing sendiri. Jadi gimana caranya kita itu menjadi guru tersebut? Masih ada ingat Kak Seto nggak? Iya, Pak. Kak Seto sekarang nggak mau dipanggil Kak Seto, dia maunya dipanggil Kek Seto. Kebetulan Kak Seto sahabat saya. Kak Seto ditanya dulu ya, jawabannya dulu sampai sekarang sama Kak Seto itu. Kak Seto, sekolah apa yang bagus? Kak Seto selalu bilang, sekolah yang bagus adalah sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik. Setuju? Setuju. Terus saya tanya lagi, kalau gitu guru yang bagus kayak apa? Kak Seto bilang begini, guru yang dirindukan oleh peserta didik. Kira-kira dirindukan maksudnya apa tuh Bapak Ibu? Dikangenin. Dikangenin. Ketemu terus. Nah, pengen ketemu terus. Nah, saya mau tanya nih, ada Bu Lisda, ada Bu Tri. Tahu dari mana kita itu guru yang dikangenin apa tidak? Anak-anak sering blended, Pak. Nah, nih untuk tahu kita itu dikangenin apa tidak, suruh kepala sekolah bilang, hari ini Ibu Suhartati tidak masuk. Nah, kita lihat mereka seneng nggak gitu ya? Enggak, Pak. Pada nangis, Pak. Mencari. Nah, kalau pada nangis itu yang benar. Nah, jadi itu makanya saya bilang, kalau guru SMP SMA hari ini Pak Bambang guru matematika tidak masuk. Semua teriakan. Yes. Nah, itu masalah dunia pendidikan kita sebenarnya. Jadi sekolah itu menjadi tempat yang kayaknya kok beban banget gitu ya. Loh, terus kalau ketemu bu guru dipeluk, betul. Tidak masuk sekolah dicari, itulah makanya sampai sekarang tuh saya masih ingat guru TK saya dan saya masih berhubungan guru TK saya. Mereka pensiun di Jogja sekarang. Ya, karena begitu berkesan bagi diri saya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ini di mana sih, pada di Jogja ya? Ya, Prof. Kasih, Pak. Tengah, Pak. Kasih. Bekasi. Ada yang di Indonesia Timur nggak ada kan? Ini jamnya kalau Indonesia Timur udah malam. Tengah ya ada. Ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang mari saya akan sharing lagi PowerPoint berikutnya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti PowerPoint-nya saya kasih ya. Mari kita lihat berikutnya.
Jadi inilah untuk bisa tahu kita itu berhasil atau tidak. Apakah anak-anak tersenyum, apakah anak-anak senang, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang itu, saudara-saudara sekalian, tadi Bapak Ibu mengatakan apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita. Anak-anak TK itu ingin sekali mendapatkan cinta kasih dari orang tua dan keluarganya. Mereka ingin mendapat pendidikan yang asik dari guru-gurunya. Mereka pengen lingkungan sosialnya baik. Mereka ingin dapat kesempatan bermain yang banyak dengan teman-temannya. Jadi, kita harus membuat situasi mereka sering bergiat dengan bapak ibunya, mereka sering ketemu kita, mereka dapat aktivitas bertemu dengan teman-temannya dan lain. Bercanda. Iya. Kalau kita kan lain dulu ya. Malu aku malu pada Semut merah. nah, pada zaman kita zaman semut merah. Nah, waktu kemarin pandemi banyak yang online, betul Ibu ya? Iya, Pak. Sekarang itu semua seluruh dunia setelah pandemi mereka larinya ke blended learning. Apakah blended learning itu? Tetap sekolah tatap muka, tapi dalam berbagai kegiatan mereka menggunakan IT. Beberapa kegiatan mereka online. Kalau studennya nggak punya handphone, guru-gurunya yang online. Ngasih lihat tadi seperti nari bersama, ngambil dari YouTube, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya bisa terjadi apabila sekolah-sekolah itu merancang dengan baik programnya. Sesuai dengan karakteristik anak-anaknya. Didukung oleh orang tuanya. Ya, dan harus ada evaluasi dan umpan balik. Bapak Ibu ngelihat nggak waktu zaman online dulu? Waktu semua nggak boleh ke sekolah gara-gara bahaya. Anak-anak TK suruh pakai Zoom dari rumah. Terus begitu dia connect ke Zoom, ibu gurunya bilang begini, ayo mikrofonnya di-mute, ibu pusing kalau kalian ngomong semua. Padahal anak TK kan pengennya ngobrol ya. Iya. Iya, betul. Ya. Dia pengen cerita, gurunya suruh mute. Ya, selesai langsung. Diam. Anak TK tuh makin ribut tuh makin berhasil gitu ya. Karena mungkin si Dewi pengen cerita, ayahku kemarin ditabrak motor, kata Dewi. Kemudian si Amir bilang, ayahku juga malah ditabrak 3 kali, katanya gitu. Terus si Budi ngomong, Buko kalau ayahku yang nabrak ayah kamu gitu kan. Wah, terus dia ngobrol dan lain sebagainya. Ya itu mulut anak-anak tuh lapar ototnya, pengen ngobrol karena dia lihat ayah ibunya sering ngobrol sama teman-temannya. Dia coba jalankan dalam kehidupan dia. Ya. Nah, jadi gimana caranya anak-anak tertawa gembira, mereka bisa cerita, ya, mereka gak sabar besok ingin ketemu lagi dan bisa mendapatkan kawan baru, gitu ya. Nah, oke. Saya stop dulu di sini. Saya akan memberikan kuis untuk guru-guru tercinta. Sudah siap belum? Ya. Siap. Semua pegang, ambil bolpen sama kertas. Oh, pulpen kertas. Ayo yang di sini siapkan pulpen dan kertasnya. Ayo ambil bolpen dan kertas. Sudah? Sudah, Prof. Siap ya? Yang tahu jawabannya langsung chatting. Siap? Siap. Oke, sebentar. 1, 2, dan 3. Ini mobil lagi parkir di nomor berapa? Ayo chatting. 87. Tulis di chatting. Saya tunggu di chattingan ya. 8. Ada yang mau 8. Di nomor berapa?
87. 87. Kenapa 87? Dibalik tulisannya. Oh, Ya namanya mobil kan parkirnya dari atas bukan dari bawah ya. iya betul. Oh, kalau dia parkir dari atas kan ngelihatnya tuh 86, 88, 89, 90, 91, betul? Betul. Betul ya? Oke. Sekarang berhadiah. Siapa yang jawab duluan dengan benar, saya kasih hadiah. Wahid. Oke? Ya. Kalau Anda sudah siap, tolong teriakan merdeka. Merdeka. Oke, siap ya. Oh, ada yang Ini soal kelas 2 SD. Bentar. jawab Iya. merdeka. Pakai kertas, pakai bolpen, kasih tahu saya. Tanda tanya itu berapa? Ya, boleh call a friend, boleh tanya anak di rumah, boleh tanya suami, boleh tanya istri. Yang jawab duluan dengan benar, saya kasih hadiah. Langsung merdeka. Oh, Pak Yudi sudah jawab, Pak Yudi udah jawab, Bu Sinta udah jawab, Bu Erna udah jawab, Pak Dianatur udah jawab, Arofa udah jawab, Bu Fitri udah jawab, Pak Ita udah jawab, Pak Harati udah jawab. Ayo ditunggu terus. Ditunggu. Ini kan 10. Saya tunggu 1 menit lagi. Kalau tulisannya 20-24, pertandingan selesai. Ini masih 20-23 nih ya chattingannya ya. Kalau 20-24 selesai. 16. 17. Saya tunjuk. Yang online. Oke, siap ya. Ayo kita hitung bersama. Ini namanya tempat minum berapa ya? 10. 10. Sabar ya anak-anak. Bapak hitung dulu. 70. 10 ya. Oke. Kalau ini 10, hamburgernya berapa anak-anak? Pinter anak-anak. 5. Kalau hamburgernya 5, kentangnya berapa? 2. Aduh, anak-anak pinter. Semua pada pinter ya. 17. Berarti ini 5 ya. Kalau tambah dengan kali mana duluan? Kali. Kali duluan. Ditambah. Ya, berarti yang benar adalah 15. Aku salah. 15. Saya jawab 15. Tambah 1 kali 10. Saya jawab 11 kali 17. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak 15? Betul, Pak. Saya jawab 15. Nah, kalau betul kenapa jawabnya 17, 60, 25? Fokus. Juaranya adalah Ibu Ika Sofia. Terima kasih. Bu Ika, Ya. mau OVO atau apa? Mau ditransfer nih? Pak. Oke, transfer ya. Tolong ini nomor saya, Ibu. Ini nggak fokus di sininya. Bu Ita Sofia, tolong WA ke saya. Nomor rekening berapa? Saya mau transfer. Oke, ini nomor jenengan. 081 Nah, itu nomor saya. 926. Yang namanya Mau lagi nggak perlombanya? Mau dong, Pak. Yang teliti ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, mulai. Berapa berarti? 10. Nah, itu ada yang bawa anaknya bagus. Ayo ajak anak-anak. Ini berapa? Iya. Jadi kan Berapa ini? kan ada sini. Siapa yang duluan? Kali 3, 15 tambah. Bu Dianatur tadi Prof tadi kentangnya bukan 2, 1, Bu.
Ada yang jawab 40 di sini, Prof. Ayo chatting, dicetingin aja, dicetingin berapa? 15. Oke, Bu Suwartati 40, Bu Anis Buna 30, Aminah 9. Bisa ini. Bukan Ayo jawab. Ayo jawab. 62, 50, 30. Ini dulu SD-nya beda-beda kayaknya ya. Kali Jawabannya 29, 60, Iya, dia 23, 10. 81, Ininya sebelah. 22 setengah. Tapi 5 ya, 5 tambah 5, 10, 10 dikali 2, 10 dikali 4, Ayo. 40. 40, 60, 5. Iya. Oke, udah semua jawab? Udah ya? Belum. Oh, belum, ya udah tak tunggu. Ayo ditunggu. kali 10. Ini 5. Pak, bukan yang di grup. Kan ada di sana di grup. Di grup banyak banget. 100, 25, 35, 12, 16, Tambah 65, 64. Waduh. Terbaca oleh 4, 5. Nanti waktunya 20.28. Udah selesai. Udah 20.28 udah selesai ya. Ayo kita hitung bareng. Sepatu berapa sepasang sepatu? Berapa tadi? 10. Pinter. Ini 10, ini 10, ini 10. Berarti sepatu di bawah 5 ya. Ya. Ya, 5. Kalau sepatunya 10, orangnya berapa? Oh, lupa. Kalau sepatunya 10, orangnya berapa? 5. Oh iya, 10. Oke, 5. Kalau orangnya 5, burgernya berapa? 2. 4. Kalau ini 4, berarti ini 2 ya. 4. Iya. Oke. Anaknya 5, betul? Iya. Yang burger 2 ya. Iya. 18. Merah ya. Dikali 2, 10, 10. Sepatunya sebelah, 34. Jadi kalau dihitung 43, nggak ada yang benar. Padahal ada Lagi. Sepatunya. ini kan kayaknya untuk anak TK kok. Guru-gurunya yang happy ini gimana ini? Pak, nggak fokus. Sepatunya sebelah. Tidak Apa? fokus ke gambarnya. Oke, berarti apa? Pengalaman apa yang Bapak Ibu rasakan? Cukup, Pak. Tenang. Nah, kata orang kalau pakai komputer nggak fun. Ternyata kita fun ya walaupun nggak ketemu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai cara. Yang penting Bapak Ibu punya kompetensi cybergogi tadi. Gimana caranya bisa ngajar pakai teknologi walaupun kita nggak ketemu tetap fun. Oke? Nah, sekarang kita belajar untuk anak TK lagi. Siap di chattingan? Siap. Tulis satu nama hewan. Kelinci. Ya, tulis. Ya, bagus. Tulis nama alat-alat yang ada di dapur. Panci semua. Pinter. Sekarang tulis benda yang Anda bisa lihat di langit. Bagus. Berarti ibu-ibu dan bapak punya berapa kata? 3. Tolong dichattingkan ketiga kata itu dalam satu chattingan. Apa saja 3 kata itu? Silakan.
Oke, Ibu Ita, kambing, pisau, bintang. Oke. Kucing, panci, oke, bagus. Kelinci, panci, bulan. Sapi, panik, bintang. Ayam, piring, bulan. Bagus. Ayo semua ditunggu. 3 kata. 3 kata. Oh, baru itu wajang sama bulan. 3 kata, Bu Melisa. 3 kata. Sudah 3 kata? Sudah. Kita ujian ya. Ya. Bikin kalimat tanya yang di dalamnya mengandung 3 kata itu. Ayo, cepat. Bikin kalimat tanya yang mengandung ketiga kata tersebut. Ditunggu. Mana ada apa makanan kucing? 3 kata harus ada, Bu Ardiana. 3-3-nya harus ada. 3 katanya harus ada. Apakah kucing makan di piring bentuk bintang? Hebat, Bu Saida. Oh, Bu Saida sudah memulai. Bulan apa ayam yang masuk ke panci? Ya. Cara bulan masuk ke panci, Bu Nur. Apakah kelinci dimasak dengan bintang di wajan gambar bintang? Bagus. Apakah bintang dimakan? Apakah singa mencuci kawan? Ampun. Apa yang feedback ya? Ini Bu siapa nih ke sharing, Bu? Kepencet nih. Ada yang sharing kepencet ya? Turun transfer guys. Sharing kepencet tuh. Kirim Nah, nomor rekening. bagus. Apakah sapi sudah dimasak di wajan dengan lihat bulan? Oke, Bu Juhro. Apakah sapi bisa makan di panci saat bintang bersinar? Keren, Bu Asti. Tuh. Barusan kita belajar apa ya? Literasi, Pak. Belajar apa? Literasi. Kita belajar literasi, belajar bahasa sederhana gitu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, salah satu lagu yang dikarang ayah mertua saya adalah Aku Anak Sehat. Semua tahu nggak lagunya? Tahu. Nyalain mikrofon. Aku anak sehat. 1, 2, 3. Aku anak sehat. Kuatkan dan cermat permasaan aku diberi alu diberi asih Stop. Imunisasi. Iya, itu yang ngarang adalah ayah mertua saya. Siapa yang tahu siapa namanya? Arianto. Iya. Nah, ayahnya Arianto itu adalah yang mengarang Bintang Kecil. Iya, Bintang Kecil itu yang ngarang ayahnya Arianto. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak Oke, stop. Ayo, berarti siapa nama ayahnya Arianto? Ayo, siapa yang tahu? Cetik. Siapa nama ayahnya Arianto? Itu orang teman mama. Pak Daljono. Pak Daljono, betul sekali. Aku tahu. Daljono ya? Itu ada yang anak-anak tahu ya? Puasa gak? Puasa. Nah, Daljono itu adalah kakeknya istri saya. Begitu teman-teman. Oke? Nah, kita teruskan ya. Nah, jadi sebenarnya dengan chatting-chattingan aja kita bisa berinteraksi, betul tidak? Ya, Pak. Dengan chatting-chattingan sederhana, nggak usah pakai aneh-aneh, kita bisa membuat suasana kelas rame. Nah, itu makanya dikatakan
cybergogi itu bukan hanya ilmu, tetapi seni, gitu ya. Cybergogi. Nah, cybergogi adalah seni kita mengajar online, mengajar pakai IT. Nggak usah canggih-canggih. Yang penting kita mengajak semua bergembira. Ceritanya begitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Belakangan ini teman-teman sekalian, dunia pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi dihebohkan dengan satu aplikasi artificial intelligence. Ada yang tahu aplikasi apa? Ada yang tahu nggak aplikasi apa yang menghebohkan dunia pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi? Silakan di chatting siapa yang tahu aplikasi apa yang lagi rame sekarang? Ah, itu. Depannya C itu ada di chattingan tuh. Apa namanya? Namanya ChatGPT. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak pernah coba ChatGPT? Belum pernah. Mau dikasih lihat nggak? Mau. Saya kasih lihat ya. Ya, Prof. ChatGPT ini kita ngomong sama robot. Tapi robotnya baik, bisa bantu guru-guru, apalagi guru-guru TK. Mau saya kasih lihat? Oke. Ada syaratnya. Apa? Syaratnya adalah nyanyi balonku ada 5, 2 kali 5 depan, ya. Balonku ada 5 rupa warnanya. Warnanya Kuning, Hijau dan biru. Balonku balon hijau dan hatiku sangat kacau. Tinggal 4 pegang erat-erat. Pinter. Sudah kelihatan layarnya? ChatGPT. Coba lihat ya, lihat baik-baik ya, lihat baik-baik ya. Saya mau tanya sesuatu. Tolong Bapak Ibu lihat baik-baik yang saya ketikkan. Ding. dimiringin aja biar. Saya nulis apa? Kasih tahu saya cara menghitung volume bola. Lihat. Apa yang Ibu dan Bapak lihat? Rumus dari Oke, lihat lagi. Lihat di bawah. Lihat berikutnya. Bikinin soal cara menghitung volume bola lengkap dengan jawabannya. Iya. Bikin 5 soal ya. Iya. Lihat baik-baik. Pelajaran yang sebarang keset. Ayo udah teh. Canggih. Iya mana sih kamu itu? Masya Allah. Aduh Pak, enak ini gak mikir. Dari itu YouTube. Belum selesai, tenang. Ini masih permulaan, sabar. Kita guru TK kan ya? Kita guru TK ya? Iya, Bro. Lihat, saya mau nulis ini. Ya. Saya adalah guru agama Islam untuk TK, betul? Saya besok mau kok gini? Kasih tahu saya aktivitas kelas besok yang menyenangkan bagi siswa, betul? Iya. Saya butuh rencana untuk 2 jam, oke? Oke ya?
Iya. Lihat, waktu saya klik apa yang terjadi? RPPH itu Pak. Lihat. Berdoa. Sana Hafal surat pendek. Wah, bagus mewarnai. Wow. Ayo. Dan pendidikan. Sholat berjamaah. Ayo. Keren aplikasinya. Keren apa keren? Keren sekali. Nah, misalnya ibu kurang puas dengan ini. Tulis saja. Bisa dibuatkan rencana yang lain. Tulis saja. Dia bikinin rencana yang lain tuh. Oh iya. Ya ampun. Oh. Ini aplikasinya apa Pak? Ya sabar nih Pak nih. Nanti saya kasih tahu, sabar dulu ya. Masya Allah. Ini semua gratis, ini gratis. semua Aduh, gratis. menyenangkan nih ngajarnya Pak. Nggak sia-sia Pak itu di rumah Pak Prof. Nah, bener nggak kalau saya bilang? Kadang-kadang kita sebagai guru udah nggak bisa cerita, betul ya? Pinter semua setelah kenal Prof. Nah, terus kita bilang aja, bikinin cerita Islami, gitu ya, yang menceritakan nilai-nilai ketulusan dan kebaikan hati. Pergunakan nama hewan sebagai apa? Nama-nama hewan sebagai tokohnya, gitu ya? Iya. Lihat saya klik. Cerita. Wow. Masya Allah. Great. Keren. Selesai RPP 1 minggu Pak. Sadar ya. Pinter semua nih guru PAIT. Tahun ini Bu Asma. Ya Bunda. Langsung setahun. Pinter ya? Sukses. 1 semester lengkap Pak. Enak baca buat RPP. Ibu-ibu suka disuruh bikin rubrik penilaian nggak? Iya. Lihat. Buatkan saya rubrik penilaian berskala 5 untuk mengukur kompetensi. Lihat baik-baik. Anak-anak dapat menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu daerah. Betul ya? Betul. Dalam bentuk tabel. Lihat baik-baik rubriknya nih. Iya. Lihat. Merah berarti lagi ngecas ya? Wah, subhanallah. Angkat 5 jari, angkat 10 jari, Prof. Keren. Hanya bisa senyum. 4 juta. Selesai kerjaannya Pak. Ngeri ya? RPPH. Ibu-ibu suka dapat protes dari orang tua siswa nggak? Ya, ada Pak. Nah, lihat kalau kita mau kirim surat, buatkan surat isinya permohonan maaf saya sebagai guru TK kepada orang tua yang merasa kecewa karena perilaku saya sebagai guru di dalam kelas, oke? Siap. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lama banget sih kamu perhatian perempuan juga Ayo gimana? Keren. Bahasa Indonesianya bagus nggak? Bagus sekali. Mantap Pak. Aduh, tertata Pak. Bagus ya? Barokah nih, barokah webinar malam ini. Alhamdulillah, Ya Lailatul Qadar, ya Allah. Alhamdulillah banget. Nikmat mana yang mau Alhamdulillah sehat disertakan? Bu. Sehat ya. Ilmu Ayo dari ibu mau nyoba apa? Bu Uci mau nyoba apa? Bu Uci tulis apa nih? Jadi bingung nih Pak. Anak sekarang kan senengannya hero-hero pahlawan, Iron Man segala ya. Ya. Tapi kita pengen bikin cerita
yang menawarkan kisah-kisah kisah Islami misalnya. Iya. Apa? Berikan cerita mengenai Nabi Musa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang apa? Iya. Yang mencerminkan 17 apa? Ramadan aja Pak. Nuzulul Quran. Ya, oke, berikan cerita, Keteladanan Nabi Muhammad. Rasulullah. gimana Keteladanan satu-satu. Nabi Muhammad. Gini, saya ingin teman-teman Anda belajar ya. Coba Anda tulis di chattingan pengen apa, nanti saya copy paste. Ayo, saya tunggu di chattingan. Ayo semua pengen apa, tulis di chattingan. Nanti saya ambil di chattingannya. Silakan. Anda pengen berita apa? Ya. Kisah tentang nuzulul Quran. Oke. Tapi untuk anak TK ya. Iya, Pak. Dengan bahasa untuk anak-anak TK ya. Iya. Oke, tuh. Subhanallah. Aduh, ini mah bisa jadi referensi. Wah. Pesantren Ramadan lancar nih. Lancar ini minggu lagi lancar. Masya Allah. Bagus. Saya sering kehilangan cerita ini ya Allah. Ini Bu Ita keren banget nih. Lihat, Bu Ita pengen lihat. Lihat, Bu Ita ngomong apa nih? Baca nih, Bu Ita pengen apa? Baca, Bu Ita pengen tahu apa? Baca. Mudah menangani anak yang sangat aktivitas. Oke, saya cek. Lihat, dia menjawab apa? Lihat. Masya Allah. Menggunakan di pembelajaran. Itu Bu Ita, jawabannya Bu Ita. Wah. Oke, Bu Ita. Nggak sabar pengen dapat aplikasinya. Nanti sebelum bubar saya kasih aplikasi. Ini ada yang tanya nih. Siapa yang tunjuk tangan nih? Namanya nggak jelas soalnya namanya 1MXO. Silakan Mas. Mbak, Ibu ya? Yang angkat tangan silakan. Namanya siapa? Silakan Bunda mau tanya apa? Cara supaya anak tidak kecanduan HP. Saya tulis track. Tuh. Saya belum pulang. Saya belum pulang. Wah, subhanallah. Ada jawabannya. Mantap. Ajak anak untuk melakukan aktivitas. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Keren lah, keren. Udah ya. Nah, nanti coba sendiri semua ya. Iya, Pak. Siap. Nah, ini nama aplikasinya adalah saya tulis nih. Saya kasih linknya ya. Ya. Sabar. Bisa nggak Prof di situ Prof? Kenapa sih? Kalau yang regulasi gitu. Regulasi, misalnya Pak. data dia itu baru sampai tahun 2021, Ibu. ChatGPT benar Mas? Namanya ChatGPT. Ini saya kasih alamatnya, saya chattingkan ya. Bentar. Saya chattingkan, Anda lihat di chatting. Bentar. Tiong. Ah, itu tuh. Udah, silakan diklik. Itu Mbak. Ya. Aplikasi. Lihat. Lahir baru. Belum. Nah, kalau sudah, ibu-ibu dan bapak-bapak sign up, daftar. Habis itu gratis make. Silakan dicoba. Pulang, Prof. Ya, nanti malam dicoba semua ya. Ya. Sahur ya, nyoba. Terima kasih Prof. Insya Allah dicoba. Mana tadi? Belum ke tempat. Karena semua guru-guru sekarang menggunakan itu. Membantu ya. Oke, teman-teman? Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, karena sesi tanya jawab, silakan yang mau bertanya boleh raise hand, boleh juga tulis di chattingan nanti saya jawab. Sambil semua membuat pertanyaan, saya akan setel satu lagu sebagai rasa cinta saya kepada seluruh guru TK. Sudah siap? Siap.
Udah siap ya? Bentar. Link Zoom aja karena agak susah. Bentar, saya siapin dulu. Ya, jadi semua siap-siap buat pertanyaan. Sambil membuat pertanyaan, nanti saya mau mempersembahkan lagu untuk Bapak Ibu semua yang ku cinta. Silakan menyusun pertanyaan. Eskifandi kepada Hasawiyama yang meninggalkan pos jauh dari Hasawiyama. Oh, Eskifandi, bahaya. Oh, papanya itu Bu Lisa Arianto. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah. Oke, sudah selesai. Ayo pertanyaannya apa? Prof, rekomendasi apli apa saja yang bisa digunakan anak-anak PAUD untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan? Mulai sekarang Bapak Ibu, jangan tanya ke saya lagi. Tanyanya kemana tadi? Masih ingat aplikasinya? ChatGPT. ChatGPT. Mari kita tanyakan ke ChatGPT, oke? Oke, Prof. Mari nih saya tanyakan ya. Udah kelihatan belum ChatGPT-nya? Udah, Prof. Udah ada. Nih ya, nih saya tanyakan. Pertanyaan dari Ibu siapa ini? Rekomendasi aplikasi apa yang bisa digunakan untuk anak PAUD agar pembelajaran menyenangkan? Link. Tuh dikasih tahu. Tuh Bu, Lingo Kids. Kid Preschool Learning Game, Tuntastic. Tuh PBS Kids Games. Bagus. Endless Alphabet. Mau yang berbahasa Indonesia nggak? Rekomendasi aplikasi berbahasa Indonesia. Kling. Oh, cerita anak interaktif itu ada, tinggal diklik di Google, nanti akan kelihatan di situ. Ada belajar mengaji anak, balita belajar berhitung, belajar warna dan tulis itu akan keluar. Online, aplikasi online nanyanya, bilangnya biar lebih lengkap ya. Aplikasi online. Coba kita tanya. Aplikasi online. Tuk. Ya, Ibu mau tanya apa, Bu? Nah, itu Siso namanya. Nah, Zoom kita tahu. Bagaimana cara mengatasi anak apa? Tantrum. Tidak mau belakang sampai kau masuk dalam
Anak speech delay, Prof. Kenapa? Speech delay, Prof. Speech delay gitu ya? Ya, speech delay. Oh, udah. Aman? Nah, jadi mulai saat ini Bapak Ibu sekarang tidak perlu lagi menunggu seminar, tidak perlu lagi menunggu training. Anda sudah punya teman namanya ChatGPT untuk membantu ibu-ibu dan bapak dalam menyiapkan kelas yang menyenangkan dan menarik. Jadi guru-guru nggak usah khawatir, waktunya habis untuk administratif, betul tidak? Nah, yang administratif serahkan ke ChatGPT. Ibu dan bapak guru sibuk mempersiapkan kelasnya agar menarik dan menyenangkan. Nah, itulah salah satu anugerah teknologi untuk membantu administratif para guru-guru di seluruh dunia. Nanti kalau ada waktu saya ajarin lagi yang lain-lain. Karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi AI ya, yang bisa dipakai oleh para guru-guru dalam hal menggambar, suara, lagu, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu tercinta. Ada yang udah coba nggak ChatGPT-nya? Barusan dikasih tahu. Di handphone juga bisa. Di Google Chrome ya Pak Prof? Ya, Google Chrome bisa, di handphone ada. Di bahasa Inggris, Pak. Android ada. Bisa bahasa Indonesia Android. Oh iya. Kalau di iPhone, Chrome-nya beda, Pak. iPhone bisa di App Store. Di laptop saya Prof nggak bahasa Inggris. Di laptop jangan salah ChatGPT-nya ya. Tulisannya bahasa Indonesia, nanyanya bahasa Indonesia. Aplikasinya aplikasi Inggris, tapi nanya bahasa Indonesia. Nanya. Oh iya. Iya. Cara daftarnya gimana, Prof? Sign up, Bu. Ada tulisan sign up. Betul ya? Di sini adanya. Ini langsung coba di Android. Waktu Ibu tadi kan saya kasih link ya, link ChatGPT. Diklik, terus nanti ada tulisan try ChatGPT. Try. Ya, kalau try ada tulisan sign up. Nah, itu caranya. Try ChatGPT. Ini sudah mencoba di Android, Prof. Kenapa ya loading? Di YouTube juga banyak, bisa lihat cara install ChatGPT. Boleh lihat YouTube kalau ada yang kesulitan. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Udah gitu login apa sih? Oh, login ya. Login. Sign up dulu baru login, Bu. Sign up dulu, daftar dulu. Email, pakai email dulu ini katanya. Oh, masuk pakai email ya? Ya, email. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, demikianlah sharing hari ini. Kalau Bapak Ibu pengen sharing, saya bisa bersemester-semester. Tetapi yang saya sampaikan semua ada di YouTube. Channel YouTube saya adalah Ekoji Channel. Bisa dilihat nggak? Ekoji Channel. Coba diklik Ekoji Channel. Di YouTube. Coba. Dapatkah Ekoji Channel? Ada Ekoji Channel. Nah, di situ banyak cara-cara mengajar untuk TK, SD, SMP, SMA ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh. Cek dari transfer. Iya. Oke. Apa tadi nama channelnya? Ekoji Channel. Oke. Sekarang saya akan membuat perlombaan berikutnya. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik video berikut ini. Nanti saya akan kasih. Mbak Ika sudah juara tadi ya. Sekarang siapa yang dapat duluan? Siap semua? Siap. Ya, boleh ikut lagi berarti ya, Pak. Ya, saya tidak akan kasih pertanyaannya dulu. Saya akan
tampilkan dulu videonya, baru nanti Anda jawab setelah video ini. Oke, sebentar. Mana dia videonya, lagi saya cari ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Mana dia, punya saya kok hilang. Mana videonya? Kabar Ibu? Oke, udah, nih videonya. Siap? Siap. Oke, saya tidak akan mengulang 2 kali ya. Ya. Dengarkan baik-baik, wahai guru-guruku tercinta. Inilah videonya. Saya akan sharingkan, mana dia sharing. Oh, ini dia sharing. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, saya Aderai, teman Bapak dan Ibu guru. Udah kedengeran suaranya? Kedengeran. Oke. 1, 2, 3. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, saya Aderai, teman sebangkunya, sahabat yang sangat saya kagumi, Profesor Eko Indrajit, memiliki Ekoji Channel. Ayo cepet buruan subscribe dan like. Ayo buruan. Halo buat para guru, para dosen dimanapun berada, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ikuti dan follow juga subscribe Ekoji Channel. Halo, saya Helmi Yahya. Saya ini kan bersahabat lama dengan Profesor Eko Indrajit, seorang pakar pendidikan yang wah, luar biasa. Jadi kalau beliau membuat channel YouTube untuk sharing bagaimana masalah pengajaran, bagaimana cara mengajar yang baik, saya pikir ini harus kita tonton. Tonton ya channel YouTube Ekoji Channel. Salam jumpa untuk para guru, para dosen, orang tua, dan sahabat-sahabat tercinta. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya, Kak Seto, mengajak teman-teman semua untuk subscribe Ekoji Channel, sebuah kanal di YouTube yang dipersembahkan secara khusus oleh adinda saya, yaitu Profesor Eko Indrajit. Di dalamnya banyak konten pendidikan, pembelajaran, dan literasi digital yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan Anda semua. Demikian, terima kasih dan salam sehat selalu. Halo, saya Tri Utami, mengajak seluruh teman-teman guru dan dosen di seluruh Indonesia, please like and subscribe Ekoji Channel bersama Profesor Eko Indrajit. Ketemu di YouTube sebuah channel yang berjudul Profesor Ekoji Channel, sebuah channel yang eksentrik, observasinya tajam, jiwa mudanya ada, dan inspiring. Ekoji, singkatannya ya. Kalau belum pernah nonton, saya merekomendasikan kalau mencari channel-channel yang edukatif dengan gaya penyampaian yang santai, bisa menjadi salah satu pilihannya. Coba ditonton dulu, di like. Kalau sudah di like, di subscribe. Kalau sudah di subscribe dan berpikir bahwa channel ini bisa menjadi acuan buat teman kamu, ya di share. Oke, itu dia, like, subscribe, komen juga perlu, and share. Ekoji Channel, Profesor Ekoji Channel. Oke, pertanyaannya adalah, di chatting siap ya? Siapa yang duluan menulis dengan benar adalah pemenangnya, mendapatkan beasiswa Rp200.000 langsung ditransfer. Sebutkan nama-nama orang yang mengendorse saya dari yang paling belakang ke depan. Dari yang belakang ke depan. Ada berapa orang? 6. 6 orang. Ayo ditunggu. Dari belakang
ke depan, bukan dari depan ke belakang, dari paling belakang ke depan. Ditunggu siapa yang jawab duluan benar akan memperoleh beasiswa dari Ekoji Channel, Rp200.000 langsung ditransfer untuk beli kolak. Ya, saya akan lihat. Oh Yosi. Terus jenenge sing terakhir aku. Ya kan Free Project. Juaranya adalah Miftah dari Malang. Ibu Miftah dari Malang, selamat Bu Miftah. Terima kasih, Prof. Langsung kirim alamat rekening ke saya punya nomor di situ dan akan saya transfer hadiah beasiswa dari saya untuk ibu tercinta. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tahu bahwa Anda semua sekarang sedang berada di tempat yang berbeda-beda. Dan saya mengucapkan terima kasih walaupun saya dikasih waktu malam hari. Tapi Bapak Ibu tetap ceria. Artinya ini adalah guru TK yang beneran guru TK ya. Karena tanpa mengenal lihat waktu, tetap selalu ceria. Amin. Saya sebenarnya ingin menemani Bapak Ibu sampai nanti. Cuman karena saya lagi Lemhanas, nanti 9.30 itu saya harus kumpul lagi bersama angkatan Lemhanas saya untuk mengerjakan tugas. Jadi aku mohon maaf banget kalau tidak bisa lagi berinteraksi dengan Bapak Ibu. Tapi saya janji bahwa kita akan membuat acara khusus di mana saya akan datang bersama istri saya. Jadi saya bukan ayahnya Lisa Arianto ya. Ayahnya Lisa Arianto sudah meninggal lama. Tanggal 11 ya, Prof. Prof, suaminya. Ya, Bu. Ya, Prof, jadi ada nomor hubung nggak, Prof? ada apa? Ada apa? Nomor kontak. Itu ada tuh 0818 925 926. Di mana, Prof? Ulangi, belum kecatat, 0818 0818 925 926. Insya Allah semoga bisa silaturahmi lagi ya, Prof. Oh pasti dong, saya paling senang. Terakhir itu saya malah pernah ngajarin guru-guru TK di asrama haji, jumlahnya 1.000. Masya Allah. Istri saya Semoga Prof nyanyi, bisa datang saya ke main Kabupaten keyboard. Tasik, Prof. Oh, iya, siap. Biasanya saya main keyboard, istri saya yang nyanyi, biasanya begitu. Nah, karena banyak sekali lagu-lagu yang dikarang lagu-lagu anak-anak. Kalau Eyang Daljono itu banyak sekali mengarang lagu anak-anak. Coba saya tes ya, selain Bintang Kecil, Eyang Daljono juga mengarang lagu ini. Saya kasih depannya, Anda teruskan ya. Siap? Siap, Prof. Lagunya adalah begini. Oke, lagunya begini. Terusin ya, Bapak Ibu ya, terusin ya. Siap. Bukan yang bongkar, Bukan sombong, disayang, dihargai dan tolak. Hanya anak yang tak berbohong, rajin belajar, ramah dan sopan. hebat. Ada lagi lagu karya beliau, judulnya begini. Bila ku ingat Lelah ayah bundamu, Sehingga aku kecil hidupku amatlah senang. Senang dipangku di peluknya, serta dimanjakan, kesayangan. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya malam ini. Saya hanya bisa berdoa agar ibu-ibu dan bapak-bapak
makin menjadi guru TK, guru agama Islam yang hebat dan menjadi Amin. contoh bagi Terima guru lain di kasih. seluruh Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Thank you. Bu moderator, terima kasih teman-teman semua yang di kelas. Ya, Sama Bapak. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu nyanyi-nyanyi lagi. Terima kasih atas ilmunya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Banyak Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih, sehat semua ya. Amin. Terima kasih, Prof. Salam buat Ibu Lisa. Saya sampaikan Bu Tri. Jadi kangen sama lagu-lagunya. Luar biasa ilmu-ilmunya. Lagi Bu Lisa. Ya, saya kembalikan ke Ibu moderator. Bapak Ibu baik yang berada di tengah ini maupun di dari alhamdulillah Allah. Oh ya, yang luar biasa ilmunya. Pangga cekin telo-telo beluk ada dua kasa. Kemudian kemudian lagi neto tuh. Terdegu telo-telo beluk. Putus-putus ya. Ini ngetong tan apa ya Putus-putus. Tugasnya Prof. Bagaimana Ibu? Bagaimana? Terima kasih Prof. Akan melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Saya pamit ya Bapak Ibu ya. Iya, sama-sama. Salam sehat, Prof. Tetap jadi guru-guru yang dikangenin ya. Amin. Terima kasih, Prof. Sehat terus, Prof. Terima kasih. Saya pamit. Prof. Bapak Ibu memang seperti ini kondisinya, kadang saya tidak dihiraukan. Saya mau lanjut. Baik. Bu Pusita, terima kasih banyak sudah difasilitasi. Kesempatan hari ini ikut menyimak protokol. Kita berjumpa nanti, insya Allah ada. Maaf ya, saya sambil Zoom. Jangan terlewatkan, insya Allah nanti tanggal 11 kita bertemu dengan Prof. Eko ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Undangan Subdit TK tentunya bisa ikut serta dalam Zoom ya. Baik Bapak Ibu, gimana rasanya? Tenang. Tidak ngantuk. Terima kasih Bu Sita telah memfasilitasi kami. Ilmu yang sangat berharga. Mana nanti rezekinya jangan ya. Ya. Kebanyakan yang putus-putus membantu tugas-tugas kita. Tapi secanggih apapun teknologi, tetap ya ada hal yang perlu kita jadikan pegangan ya, jangan sampai lupa pada Al-Qur'an ya, jangan sampai kita lebih banyak meluangkan waktu, tapi sifatnya hanya mediasi yang membantu kita, tidak terlepas hal-hal yang membuat kita menjadi tugas kewajiban kita. Jangan terlena dengan teknologi ini, tetap kita mengikuti sebagai alat bantu kita untuk mempermudah tugas-tugas kita sehari-hari. Intinya kita harus selalu belajar dan belajar seperti Prof. Eko ya, masih tetap sekolah di usia yang cukup lumayan ya, hampir 60 ya Bu Kasubdit ya. Usia beliau berapa? 54, tetapi beliau masih S2 yang ke-6, kemudian S3 yang ke-5 tuh. Kita aja S2 nggak. Ya baik teman-teman yang ada di daring secara online, silahkan untuk undur diri karena kita akan kembali. Ya. Saya kelima mau hello sama teman yang ada di sini, ada dari Bali, NTB, ada dari Sumatera, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Bekasi, dari Tangsel, dari Jember, Ibu As, Barat. Tetap semangat. Oke ya, kami pamit untuk yang berada di secara daring karena
dalam hitungan 5 kali akan Semangat belajar luar biasa. Terima kasih Bu Sita ya. Terima kasih Bu Sita, Bu Kasubdit, dan semua tim yang telah memfasilitasi. Ibu Lelis, Ibu Kasubdit, Pak Terima kasih semuanya, izin pamit. ya. Salam kenal yang di Zoom. Yang di Zoom mau izin keluar dulu ya. Erna, Bu Tasin, Terima kasih. Bu Asma, apa kabar semua? Ada Bu Tika tuh.